dalam pimpinan Tuhan. Saat pagi hari datang, saat pagi hari datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembahkan Allah Maha tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Saat pagi hari ku datang, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, Kau yang kepenuhi dalam setiap langkah kami. Kami datang menyembah Kau. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, oh. Kau kekuatan
memuliakan Engkau. Kaulah pusat penyembahan kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, datang menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan kuasa kasih Yesus. Pegang kami Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, Yesus, biarlah kami mau tetap berkata, kami cinta Engkau, Tuhan. Meskipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tapi biarlah sikap hati kami, kerinduan kami, hanya Engkau, Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami, Yesus. Cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan Raja dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan. Ku cintakan
harapan-Mu ada bagi kami, Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, kekal selama-lamanya. Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini, Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Terima kasih. Kami rindu senantiasa, Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami, Yesus. Segala pergumulan kami, segala doa dan harapan kami boleh digenapi, ya Tuhan, dan terjadi seturut dengan kehendak Yesus. Dan kemuliaan-Mu, Tuhan, kemuliaan-Mu itulah yang menjadi bagian kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu, Bapa, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
nyatakan kembali sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu yang tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu yang tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin yang tetap di dalam. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami senantiasa rindu ada di bait-Mu, memandang kemuliaan-Mu, Yesus. Ada pengharapan, ada kekuatan, segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Segala apa yang kami hadapi dan kami alami hari-hari ini, kami mau tetap berkata, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Kami memandang Engkau, berseru, memanggil Engkau, Yesus. Disitulah Engkau akan mengalirkan kekuatan-Mu dalam roh kami, di dalam batin kami. Tolong kami ya Yesus. Tolong kami setiap hari. Dengan kekuatan yang dari Engkau, Yesus. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, mari katakan lagi dengan iman. Peganglah tanganku Tuhan, dengan kami memandang Engkau Yesus. Kami percaya seruan kami Tuhan, segala doa kami, pasti Tuhan kerjakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, kami rindu bila setiap hari Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menyertai langkah kami Tuhan. Dan kembali pagi ini lewat firman-Mu yang akan menuntun kami kembali, mengajar kami Tuhan, supaya kami makin berpaut kepada Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pagi hari ini,
Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, saudara-saudara, Paulus menuliskan di sini bahwa supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kata pada hari yang jahat itu ini tidak menunjuk kepada kesusahan besar nanti. Tetapi dari sisi bahasa asli, penulisan ini menunjuk kepada keadaan setiap harinya kita. Jadi setiap hari kita diperhadapkan dengan hari yang jahat. Kita tahu bahwa seluruh di mana ada udara, di situ setan berkuasa. Makanya firman Allah bilang penguasa-penguasa di udara. Jadi sejauh kita pergi kemana, ada udara di sana, ada setan di sana. Nah, setan hadir untuk apa? Untuk merusakkan semua sistem yang sudah dibangun dengan baik. Dikatakan di sini bahwa ada penghulu-penghulu di udara ya. Di dalam ayat yang ke-12. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia melawan roh-roh jahat di udara. Ini menunjuk kepada satu kekuatan besar daripada si iblis itu. Kalau kita lihat dari usia, iblis jauh lebih tua. Bahkan dari opa-oma kita pun tidak ada apa-apanya dibanding usia daripada iblis ini. Jadi dia punya begitu banyak pengalaman, dia punya begitu banyak strategi untuk mengalahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tantangan kita setiap hari selalu ada. Bahkan kita berada pada akhir zaman, masa di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Kedatangannya pada kali yang kedua itu menentukan keseluruhan perjuangan hidup kita. Karena itu iblis berusaha dengan begitu banyak cara untuk menggagalkan kemenangan orang percaya. Nah, karena itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Paulus memberikan nasihat bukan karena dia sedang galau, tapi dia melihat satu keadaan di mana anak-anak Tuhan ada pada satu posisi yang sangat menegangkan. Karena itu dia berpesan kepada kita di dalam ayat yang ke-14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ikat pinggang kebenaran. Ini ikat pinggang kebenaran di sini menunjuk kepada satu perlengkapan yang penting bagi seorang prajurit. Kalau prajurit berperang tanpa ikat pinggang, maka pakaian yang ia kenakan akan menjadi penghalang
dan dia akan mudah dikalahkan oleh musuh. Nah, ikat pinggang itu gambaran dari kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah firman Allah. Ini bukanlah bersifat abstrak atau semu, khayalan, bukan. Tapi harus terlihat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahwa kita itu berpegang pada kebenaran. Ada orang yang berkata, saya tetap memihak kepada kebenaran. Saya tetap berpegang pada kebenaran. Tapi datang kepada sebuah tantangan, justru tidak mudah untuk mempertahankan berpegang pada kebenaran ini. Kita punya pemimpin-pemimpin di pemerintah yang luar biasa. Kalau negeri kita masih bertahan sampai hari ini, itu karena pemimpin-pemimpinnya ada yang tetap berjalan pada kebenaran. Lepas dari mereka percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, tetapi ada hukum yang diberlakukan. Hukum itulah yang disebut dengan kebenaran. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menemakan bahwa itulah kebenaran tertinggi. Dan memang tidak ada kebenaran yang melebihi kebenaran di dalam Yesus. Bisa berkata amin? Tetapi tidak semua orang akan berpegang kepada kebenaran ini. Ada pemimpin di pemerintahan ini yang begitu tegas. Orang kalau lihat cara memimpinnya senang sekali. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang mau hidup di dalam kebenaran itu? Tentunya tidak mudah. Tapi kita diberikan nasihat pada pagi ini supaya kita tetap berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran artinya kebenaran Tuhan itu hendaklah selalu mengikat, bahkan menggerakkan roda kehidupan kita. Itu baru namanya berikat pinggangkan kebenaran. Kalau tidak, bukan berarti kita tidak bisa berjalan melangkah. Tapi perjalanan hidup kita sudah keluar dari rel itu tanpa kita ketahui dengan persis. Nah, karena itu nasihat kepada kita pagi hari ini, apapun yang terjadi, kita harus tetap berikat pinggangkan kebenaran. Supaya di dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap cara kerja kita, kita tidak meleset daripada kehendak Tuhan. Jangan tukar kebenaran yang utuh ini dengan hal-hal yang sifatnya indah tapi sementara. Kuat tapi sementara. Pegang terus pada kebenaran. Saya sudah banyak kali memberikan ilustrasi ini, tapi saya pikir ini cukup menggambarkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dipermainkan hanya karena opini-opini orang hebat. Hanya karena alasan-alasan yang seakan memberikan kenyamanan. Kebenaran ya kebenaran. Supaya nyaman, mengalah saja. Bukan berarti kita tidak boleh mengalah. Tapi untuk sebuah kebenaran, kita harus berkata ya atau tidak. Berkata ya karena memang itu kebenaran, berkata tidak karena itu bukan kebenaran. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita supaya kita tetap berjalan dan menjadi orang-orang yang menang di dalam perjuangan hidup ini. Karena sekali lagi, perjuangan hidup kita ini bukan sekedar kita berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian karena salah pendapat kita marah sama dia. Bukan. Itu bukan perjuangan kita. Perjuangan kita ini bukan melawan manusia yang kelihatan, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Kekuatan iblis yang sering kali mengacau bawakan sistem
yang telah dibangun. Sekali lagi, Tuhan tolong kita supaya hidup kita tetap berikat pinggangkan kebenaran. Lalu yang kedua dikatakan di sini, berbaju sirahkan keadilan. Perlengkapan yang kedua ini harus dikenakan. Baju zirah keadilan. Terjemahan lain menuliskan kata baju sirah ini dengan kebenaran. Baju sirah pada umumnya itu kita kenal dengan rompi, ya. Nah, orang pakai rompi itu bukan di bawah, orang pakai rompi itu bagian dada ini. Jadi secara alegoris kita melihat bahwa ini yang harus kita gunakan. Dikatakan di sini berbaju sirahkan keadilan. Ada manfaat bagi seorang prajurit yang sedang berperang supaya dia bisa melindungi bagian tubuh yang sangat vital ini dari serangan musuh. Nah, disuruh pakai rompi kalau kita seringkali. Nah, kalau kita bisa bahasakan, mudah dimengerti, ingat saja rompi. Rompi itu dia memakai untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang vital. Dalam hal ini ada hati, ada jantung, ada paru-paru, dan berbagai organ lain yang ada di bagian dada dan perut. Ya. Jadi kita lihat bagian yang pertama perlindungan terhadap paru-paru. Nah, kalau kita ngomong tentang paru-paru, secara alegoris ini menunjuk kepada doa orang percaya. Ada sebuah pepatah yang bilang, doa adalah nafas orang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti itu identik dengan kita sudah tidak bernafas lagi. Ya. Makanya setiap kali kita tarik nafas, kita harus tahu bahwa kita sedang berdoa, sedang membangun sebuah hubungan dengan Bapa Surgawi, dengan satu kekuatan besar yang bisa mengatasi siasat iblis yang ingin menghancurkan keimanan kita. Jadi kembali kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita terus menggunakan rompi ini atau baju sirah ini. Kita pakai untuk melindungi bagian-bagian vital dalam hidup kita. Kalau salah satunya terserang, itu sangat mempengaruhi kemenangan kita. Karena itu kita diingatkan kembali, biar Tuhan tolong kita supaya jangan sampai apa yang telah kita bangun ini dihancurkan begitu saja karena siasat busuk daripada si iblis. Ada orang yang sudah begitu bersemangat. Saya ingin sekali menutup tahun 2021 dengan semangat untuk terus membangun kehidupan doa. Dalam perjalanan awal tahun begitu bersemangat. Tapi kemudian gara-gara satu kesulitan tertentu, kembali lagi, iblis menunggang peristiwa itu, situasi dan kondisi itu kemudian membuat anak Tuhan ini jadi bingung. Lalu kemudian memberikan kesimpulan, udahlah, berdoa, nggak berdoa, sama aja. Dan kalau anak Tuhan tidak bertahan menggunakan baju zirah ini, kehidupan doanya akan diserang. Akhirnya dia berpikir, ya udah deh, doa-doa juga nggak ada mujizat. Ya udah pakai kekuatan sendiri. Mungkin awal-awalnya terkesan ada pertolongan bagi dia. Karena iblis itu suka menipu. Dan orang akhirnya kemudian melupakan kehidupan doa ini. Tapi kita diingatkan pada pagi hari ini tetap kita gunakan baju zirah atau rompi ini. Untuk melindungi bagian-bagian yang vital dalam tubuh kita. Bagian yang pertama kita sudah lihat
perlindungan terhadap paru-paru kita. Dan kalau berbicara tentang paru-paru kita, itu secara alegoris, itu berbicara tentang kehidupan doa kita. Tuhan tolong kita terus menggunakan ini, kita terus menyemangati diri kita, dan kita semangati orang lain juga. Dan ingat baik-baik ketika kita semangati orang lain, jangan kita pikir, wah saya sudah hebat ini, saya sudah bisa memotivasi orang sehingga orang juga bisa berdoa. Ingat baik-baik, iblis tidak tinggal diam ya ketika ada orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan doa yang baik. Bukan berarti sudah selesai. Perjuangan kita akan terus bertambah. Karena itu jangan kita lengah. Alasan-alasan kecil yang membuat kita akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Tuhan kan tahu. Ya, satu hari aja dulu kita nggak usah ikut berdoa. Jangan, saudara-saudara. Kenapa? Karena iblis ketika menggeser sebuah patok, tidak serta-merta seperti dia memindahkan seperti permainan catur. Pindah begitu saja, tidak. Itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga kita mengalami pergeseran kecil sekali dan kita tidak tahu. Di balik itu ada tipu muslihat dari si jahat ini. Karena itu apapun yang terjadi kalau kita sudah niat, kita sudah tekad, tetap kita bangun kehidupan doa ini. Dilatih terus. Dilatih terus. Ya. Beberapa orang akhirnya tidak jadi maju lagi. Kenapa? Karena kemudian mereka berpikir bahwa ya Tuhan mengerti. Nah, karena Tuhan mengerti ya sudah. Kita izin dulu hari ini. Jangan, saudara-saudara. Tuhan tolong kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, supaya pada bagian ini kita jangan tertipu oleh siasat iblis. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap perut. Nah, kalau kita berbicara tentang perut, ini identik sekali dengan masalah ekonomi. Ya. Salah satu bagian yang dilindungi dengan menggunakan baju zirah adalah perut. Saya sudah bilang tadi bahwa perut ini gambaran dari kebutuhan ekonomi kita. Dan iblis gunakan masalah ekonomi untuk mematikan rohani dari anak-anak Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan, tetap kita gunakan baju zirah ini. Amin, saudara-saudara. Esau kehilangan hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah gambaran dari keselamatan orang percaya. Kenapa bisa hilang hak kesulungan? Hanya karena masalah perut, makanan. Ya, kacang merah. Tuhan tolong kita supaya pada bagian ini kita tidak terkalahkan, ya. Lalu ada contoh lain tentang Yudas. Yudas juga demikian. Masalah dengan ekonomi. Kenapa ekonominya bermasalah? Kalau kita belajar dari pribadi seorang Yudas ini, karena keinginannya yang tidak terkendalikan. Menyebabkan dia pada akhirnya kehilangan semua yang telah dibangun dalam hidupnya. Nah, Tuhan tolong supaya hal ini tidak menjadi satu masalah bagi kita. Lalu yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, hati. Hati itu masuk di dalam bagian yang harus dilindungi oleh rompi tadi atau baju zirah itu. Dan kalau kita berbicara tentang hati, wah ini luar biasa sekali. Hati itu adalah organ rohani yang paling penting dalam membangun kehidupan ini. Setiap hari kita harus jaga hati. Jaga hati ini bukan masalah ya karena dia jemaat biasa, jadi dia perlu jaga hati. Oh enggak. Hamba Tuhan apalagi. Semua kita sangat berhubungan dengan hati ini. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati, bahaya sekali. Di dalam Matius 15 ayat 17 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, kata-kata ini merupakan teguran Yesus yang berawal daripada perkataan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat mereka mempersalahkan murid-murid Yesus yang makan tidak cuci tangan. Lalu Yesus kemudian memberikan penjelasan ini kepada mereka seperti yang kita bacakan tadi. Tapi intinya adalah dalam hidup ini kita perlu sekali menjaga hati kita. Bagian yang ketiga ini jangan kita remehkan. Setiap hari, setiap saat bahkan harus kita taruh dalam hati kita, harus jaga baik-baik hati ini. Ada begitu banyak contoh di dalam firman Allah menjelaskan tentang hati ini. Kita sudah pernah bahas juga tentang Saul. Saul itu banyak orang berpikir bahwa dia memang dari sononya sudah jahat. Tidak. Dari awalnya baik. Ada prestasi-prestasi hebat yang dikerjakan oleh Saul. Apalagi ketika dia dilantik untuk menjadi raja bagi orang Israel. Roh Allah menguasai dia. Dan ada begitu banyak perkara heran Tuhan kerjakan di dalam pekerjaan, di dalam misi penyelamatan Israel. Tapi karena dia tidak menjaga hati. Orang yang Tuhan hadirkan untuk membantu dia di dalam roda kepemimpinannya, pemerintahannya. Tapi justru dianggap musuh. Kenapa? Berawal dari hati. Jadi Tuhan tolong kita supaya jangan sampai kita terjebak dengan masalah hati ini. Saul habis-habisan, hancur-hancuran hidupnya. Karena apa? Karena tidak jaga hati. Nah, kemudian dikatakan di sini, di dalam Efesus 6 ayat 14 ini dikatakan, berbaju sirahkan keadilan. Tapi kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, di situ Paulus menuliskan sesuatu yang agak berbeda. Tapi bukan berarti Paulus berubah pikiran, bukan ya. Ada satu pelajaran berharga yang kita lihat di sana. Sekali lagi, kalau Efesus 6 ayat 14 dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Tapi kalau catatan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ini artinya Paulus sedang menjelaskan bahwa kita tidak bisa menerapkan kebenaran dari sisi manusia saja. Karena kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Ya. Jadi seperti apa orang hidup benar? Semua kebenaran itu hanya dinilai seperti kain kotor, ya, pembalut bagi seorang wanita. Nah, kebenaran kita di hadapan Tuhan itu hanya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran doang, artinya kebenaran diri kita sendiri, tidak akan mampu mencapai baju zirah ini. Tidak bisa. Maka Paulus bilang, kita harus kembali. Catatan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 berkata, berbaju sirahkan iman dan kasih. Artinya iman kita itu harus kepada Yesus. Dan kasih daripada Yesus itu yang harus kita alirkan dalam menjalani hidup ini. Kalau ini yang kita lakukan, wah, tidak ada akses untuk kebenaran diri sendiri yang akan muncul. Waktu kebenaran diri kita sendiri yang mau kita kedepankan akan diseimbangkan dengan iman kepada Yesus dan kasih daripada Allah memenuhi kita. Sekali lagi dengan kekuatan kita tidak bakal mampu. Karena itu Paulus tegaskan kembali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 ini. Dari semua yang kita usahakan, percayalah Tuhan akan memampukan kita.
Dari semua yang kita kerjakan, kiranya kasih daripada Allah itu yang menjadi landasan kita di dalam berkarya, di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah saudara-saudara, kemenangan besar akan menjadi milik bagian kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran Tuhan bagi kami pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami hal-hal yang tampaknya kecil, tampaknya sepele, tapi banyak kali kami tersandung, kami jatuh di dalamnya. Tapi Tuhan ingatkan kami pada pagi hari ini, kami percaya Engkau memampukan kami, sehingga kami pun dapat berjalan selalu di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hamba berdoa bagi semua penjaga menara, baik yang mengikuti melalui YouTube atau Facebook, Tuhan juga tolong mereka. Tuhan hadir bagi mereka, bantu dalam nama Yesus, supaya kami tetap berjaga-jaga. Bantu kami oleh kemurahan Tuhan, kami dapat menjalankan apa yang Tuhan mau untuk kami jalani dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang padamu dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dalam proses pemulihan. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, pemulihan kesehatan dari hamba-Mu, Ibu Grace Setiabudi. Pemulihan kesehatan serta pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Kami berdoa turun atas Bapak Yoyon di Bandung. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Pemulihan kesehatan bagi Bapak Robert dalam nama Yesus. Kami berdoa agar di tahun ini makin banyak orang-orang percaya yang membangun mezbah doa dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus, kasih kemenangan Tuhan. Kemenangan Tuhan terjadi buat anak-anak, buat orang muda, bagi orang tua, bagi semua keluarga-keluarga Tuhan mengalami kemenangan Tuhan ini. Tuhan tolong supaya kebenaran firman pagi ini memotivasi kami, supaya kami terus membangun kehidupan mezbah doa kami. Terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini buat gembala-gembala, guru-guru sekolah Alkitab, sekolah teologi, sampai kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya. Orang-orang percaya, orang-orang tua yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar hidup berserah dalam kebenaran Tuhan. Tuhan pakai menjadi guru-guru sekolah minggu yang handal bagi anak-anak mereka, bagi anak-anak semuanya. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa bagi ancaman virus COVID dengan varian-varian yang terus berkembang, termasuk ancaman penyakit baru. Tuhan tolong dalam nama Yesus, biar ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak Tuhan. Karena justru melalui semua yang sedang terjadi, anak-anak Tuhan lebih bersemangat membangun hidup ini di dalam jalan Tuhan. Terima kasih, kami terus berkarya dan Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan-Mu, dan pakai mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa buat kementerian, Tuhan memberkati. Semua Tuhan berkati. Pakai dalam nama Yesus. Dan secara khusus kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan ini. Dalam nama Yesus, pakai menjadi alat Tuhan. Pakai untuk mengkonfirmasikan keselamatan Tuhan bagi sekeliling mereka. Kalau di negeri ini muncul orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami begitu yakin bahwa negeri ini akan ditolong Tuhan, akan dipulihkan Tuhan, bahkan akan menjadi kesaksian bagi dunia
bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih. Ini doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan pagi hari ini hamba berdoa